lempar dari Zoom. Mungkin baru gabung lagi. Iya, Bu. Ya. Sementara. Mentornya dulu. Aduh. Ibu Harmawati? Ya. Ya. Sudah bisa saya mulai? Ya. Gimana kabar Ibu Harmawati? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Baik Bapak penguji, Ibu Bapak Coach, kita peserta yang keempat, Ibu Harmawati SPD dan didampingi oleh Bapak Mentor Yotam Tewanto SPD ST. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Coach untuk memulai seminar aktualisasi, rancang aktualisasi pada hari ini. Silakan. Terima kasih Ibu Risna selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak penguji, Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI, yang juga selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sehat Pak? Sehat. Ya, baik. Kemudian yang saya hormati Pak Yotam Tewanto SPD selaku mentor dan juga selaku kepala sekolah. Ya, terima kasih. Selamat pagi Pak Yotam sudah hadir ya, di room ini. Tidak, Mas. Ya. Baik Pak. Ya, makasih Pak. Ya, ini sudah sementara proses kameranya Pak. Iya. Baik, khususnya juga kepada Ibu Risna SS selaku host. Ya, semangat Bu. Ini kalau setahu saya ini Pak penguji Pak Kaban, ya saya tadi ke subuh-subuh ke kantor, hampir papasan di Ibu Risna itu ke kantor jam 6. Iya, makasih Bu Risna yang sudah menyiapkan room ini. Dan khususnya dan kita banggakan kepada Ibu Harmawati selaku peserta itu Pak Joy. Iya. Dalam aja, Pak, ya. Kegiatan latsarnya masuk dalam angkatan 98. Baik, untuk mempersingkat waktu, Ibu Harmawati silakan ditampilkan bahan tanya dan dipaparkan ya kalau bisa di bawah 10 menit. Ya. Poinnya saja ya. Iya. Silakan. Ya, saya izin share screen, Pak. Ya. Oh, saya izin juga yang terhormat Pak Yendra ya dari BKPSDM. Pak Rigi ya, mohon maaf. Sudah terlihat, Pak? Bisa terlihat, Pak? Terlihat, Bu, terlihat. Bagus. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda MSI selaku penguji rancangan aktualisasi. Yang saya hormati Bapak Yotam Tewanto SPD SD selaku mentor, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Risna sebagai coach sebagai host. Sebelum saya memaparkan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terdahulu. Nama saya Harmawati, bekerja di sebagai guru di SD Negeri Sumbersari. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Minat Baca Melalui Pojok Literasi pada Siswa Kelas 3 SD Negeri Sumbersari. Sedikit saya kasih gambaran tentang
instansi tempat saya bekerja, di mana SD Negeri Sumbersari merupakan salah satu sekolah dasar yang berada di Kecamatan Parigi Selatan, tepatnya di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sumbersari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam menjalankan kegiatannya, SD Negeri Sumbersari berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SD Negeri Sumbersari ditempuh dalam waktu 6 tahun pelajaran, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum yang digunakan di SD Negeri Sumbersari yaitu menggunakan kurikulum K13. Selama menjalankan tugas saya sebagai guru di SD Negeri Sumbersari ini sekitar 1 tahun, berjalan 2 tahun, ada beberapa hal yang bisa diangkat sebagai isu yang saya jumpai selama bertugas di sekolah ini. Yaitu yang pertama, rendahnya minat baca siswa kelas 3 SD Negeri Sumbersari. Saya ambil kelas 3, Pak, karena saya kebetulan mengajar di kelas 3. Kemudian yang kedua, isu yang kedua yaitu kurangnya kedisiplinan siswa. Dan yang ketiga, belum optimalnya perpustakaan sebagai sarana literasi siswa di sekolah. Nah, dari ketiga isu tersebut, saya analisis menggunakan metode APKL, maka terdapat bahwa ketiga isu tersebut memenuhi syarat dan pada akhirnya isu yang terpilih adalah rendahnya minat baca kelas 3 SD Negeri Sumbersari. Adapun penyebab dari masalah ini, di sini ada 5 yang saya ambil, yaitu kurangnya bimbingan orang tua ketika belajar di rumah, kemudian metode yang kedua, metode literasi yang kurang menarik. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya membaca. Kemudian yang keempat, kurangnya buku-buku bacaan siswa. Dan yang kelima, materi bacaan siswa kurang menarik. Dan adapun gagasan yang beberapa gagasan, yaitu yang pertama, guru perlu mengedukasi orang tua siswa tentang pentingnya kegiatan membaca bagi perkembangan anak dalam kegiatan belajar. Kemudian yang kedua, ya, tentang metodenya, yaitu menyediakan ruang baca menarik di kelas dengan membuat pojok baca. Kemudian yang ketiga, tentang kurangnya kesadaran siswa, memberikan arahan kepada peserta didik tentang pentingnya rajin membaca dan apa dampaknya jika kita malas membaca. Kemudian yang keempat, kurangnya buku-buku bacaan. Di sini guru akan mencari buku-buku bacaan yang menarik dari perpustakaan atau mungkin mengambil sumbangan buku dari peserta didik. Kemudian yang kelima, materi bacaan. Mengenai materi bacaan bisa kita menyediakan buku-buku sesuai dengan minat baca siswa. Nah, kemudian dari beberapa gagasan alternatif ini tadi diambil satu gagasan pemecah isu di sini karena tadi isunya itu rendahnya minat baca, maka di sini gagasan pemecah isu yang saya angkat yaitu melakukan gerakan literasi membaca dengan memanfaatkan pojok literasi dengan harapan dengan adanya pembuatan pojok literasi di kelas, maka minat baca siswa itu akan meningkat. Sehingga akan saya angkat judul di sini yaitu peningkatan minat baca melalui pojok literasi pada siswa kelas 3 SD Negeri Sumbersari, di mana yang melatar belakangi dari rendahnya minat baca ini kita lihat dari kondisi saat ini umumnya pada anak-anak itu kurang menyenangi buku, kemudian minat baca tidak menonjol dan mereka lebih suka bermain HP atau gawai dan menonton televisi. Kemudian ketekunan membaca hanya dimiliki beberapa siswa saja di sekolah. Akibatnya pengetahuan anak sangat terbatas dan kemampuan menangkap isi bacaan juga rendah. Kemudian sebagai seorang ASN, yang kita tahu tentu kehidupan kita harus berlandaskan nilai-nilai dasar berakhlak. Nilai itu kita internalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
termasuk dalam kegiatan aktualisasi nantinya. Ya. Kemudian sebelum saya memaparkan tahapan kegiatan aktualisasi saya, di sini saya akan menyampaikan beberapa tujuan dan manfaat dari aktualisasi yang saya lakukan. Yang pertama yaitu tujuan aktualisasi, tujuan yang akan dicapai dari dilaksanakannya aktualisasi ini adalah meningkatkan minat baca budaya, meningkatkan minat dan budaya membaca siswa. Kemudian yang kedua meningkatkan interaksi antara guru dan peserta didik. Kemudian yang ketiga melaksanakan kebijakan pemerintah dalam gerakan literasi sekolah. Kemudian yang kedua ini mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, sehingga mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Nah, kemudian manfaatnya, di sini ada berapa manfaat bagi calon pegawai negeri sipil itu sendiri, kemudian bagi peserta didik, bagi satuan kerja atau bagi OPD, kemudian manfaat bagi sekolah saya, kemudian bagi pemerintah. Rencana kegiatan aktualisasi yang saya lakukan di sini, yaitu saya lakukan di SD Negeri Sumbersari, isu yang diangkat rendahnya minat baca, kemudian gagasan peningkatan minat baca melalui pojok literasi. Untuk kegiatan pertama, melakukan konsultasi mengenai rencana kegiatan aktualisasi, kemudian tahapan kegiatannya ada 3, yaitu menyiapkan bahan. Dari tahapan kegiatan ini menurut saya nilai dasar berakhlak yang melandasinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, adaptif, kolaboratif. Kemudian yang kedua konsultasi kepada mentor, yaitu nilai dasar ASN yang melandasinya juga sama seperti yang tadi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga membahas rancangan dengan bersama mentor dan rekan guru. Juga ada nilai ASN yang melandasi, yaitu tentang akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang kedua menyiapkan bahan. Yang pertama menyiapkan ruang kelas dan mendesain pojok baca agar terlihat menarik. Nilai ASN berakhlak yang melandasi yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan adaptif, kolaboratif. Kemudian yang kedua, menyiapkan bahan alat yang akan digunakan dalam membuat pojok baca. Ya, di sini juga dalam menyiapkan bahan, nilai ASN yang melandasi yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Begitu juga yang dengan tahapan kegiatan yang ketiga, yaitu menyiapkan buku literatur berupa buku cerita, meja kecil, dan karpet. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu membuat pojok baca. Membuat pojok baca di sini. Membuat pojok baca di sini nilai SN yang melandasinya berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan kolaboratif. Kemudian tahapan kedua menata rak buku, meja, dan karpet serta buku bacaan dalam rak di pojok baca. Nilai ASN yang melandasinya yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian yang ketiga memasang slogan dan media gambar di dinding. Nilai ASN berakhlak yang melandasinya yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan keempat melakukan pembiasaan membaca secara rutin. Tahapan kegiatannya juga ada 3 tahap, yaitu kegiatan membaca 15 menit dilaksanakan setiap hari di kelas, di mana ASN yang nilai dasar ASN yang melandasinya akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan
yang melandasi nilai dasar SN yang melandasi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang kedua, tahapan kedua, kunjungan pojok baca dilakukan pada saat waktu luang. Di sini juga ada nilai-nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel. Kemudian yang ketiga, memberikan PR kepada siswa untuk membaca buku di rumah dan membuat rangkuman dari hasil bacaan. Nah, di sini ada nilai dasar berakhlak, harmonis, dan loyal. Kemudian kegiatan yang terakhir atau yang kelima, yaitu mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan. Tahapannya juga ada 3, mengumpulkan daftar hadir siswa di pojok baca. Di sini implementasi nilai ASN-nya yaitu harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian yang tahapan kedua, melakukan evaluasi seluruh kegiatan dengan melihat absen kunjungan siswa. Nilai ASN yang melandasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan loyal, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang terakhir, tahapan yang terakhir yaitu pemberian reward kepada siswa paling banyak jumlah buku yang dibaca. Di sini nilai ASN yang melandasi yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel. Kemudian rencana jadwal rancangan aktualisasi yang akan saya lakukan itu akan saya lakukan di bulan Mei minggu kedua. Untuk tahapan pertama, untuk kegiatan pertama saya lakukan di bulan Mei minggu kedua. Kemudian untuk kegiatan menyiapkan bahan, membuat pojok baca, saya akan melakukannya di bulan Mei minggu ketiga. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, rencana saya akan melakukan di minggu keempat bulan Mei dan di minggu kelima bulan Mei. Kemudian untuk evaluasi seluruh rangkaian, saya rencana akan melakukan di bulan Mei minggu kelima. Cukup sampai di sini paparan tentang rancangan aktualisasi saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon tambahan masukan dari Bapak penguji maupun coach. Mungkin cukup sekian Pak yang saya paparkan. Izin Pak Wahab mic-nya. Ya. Ini selalu lupa ini. Ya. Terima kasih sudah Iya Pak, selalu diingatkan Bu Risna dan pada Harmawati sudah menyampaikan rancangannya. Dan selanjutnya tentu kita berharap kepada Pak Mentor, Pak Yotam tentu memberikan dukungan atau penguatan ya terhadap apa yang akan dilakukan Ibu Harmawati. Silakan Pak Yotam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. mic-nya Pak Mentor. Ya, berikan dulu. Tunggu Pak. Ya, kita kedengaran mungkin Pak. Suara saya. Menunya Pak. Ya, minta maaf Pak, ada kesalahan teknis sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur karena bisa mendampingi salah satu anggota guru saya yang sementara mengikuti lasaran hari ini. Barusan selesai memaparkan apa yang menjadi kegiatannya selama ini. Jadi saya bersyukur karena
beliau bisa mengangkat apa yang menjadi temuan dan memang fakta yang real yang ada di SDN Sumbersari. Dan memang sebelum beliau masuk di sekolah ini sudah merupakan pergumulan atau perencanaan yang selalu dibuat oleh pihak sekolah, saya bersama teman-teman guru. Dan saya berterima kasih kepada Ibu Harmawati karena sudah memaparkan ini dan telah membuat rancangan untuk pelaksanaan sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Semoga apa yang Ibu Harma buat bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik peserta didik maupun Ibu Harmawati itu sendiri. Dan perlu saya sampaikan sebelum melaksanakan ini memang beliau sudah konsultasi dengan saya. Saya bilang karena memang itu faktanya yang ada di sekolah kita, Anda usah ragu, diangkat saja sesuai dengan isu yang sudah dipaparkan tadi. Saya kira demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat untuk semua narasumber dan coach yang ada dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini. Selamat pagi. Terima kasih Pak Yotam, selamat pagi. Ya, bersyukur Bu Harma mendapat dukungan yang dari Pak Yotam ya sebagai kepala sekolah. Terima kasih sudah hadir Pak. Selanjutnya berikan waktu kesempatan langsung Pak kepada Pak penguji, tentunya diperlukan koreksi atau masukan terhadap rancangan yang akan dilakukan Ibu Harmawati. Izin Pak, silakan Pak Kaban. Mute, sorry. Ya, mohon izin Pak penguji. Ya, unmute mic. Suaranya Pak Kaban. Suaranya Pak. Masih dia mute suara. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak. Pencet Yang mic. saya hormati Pak Abdul Wahab Armain sebagai coach, Pak Yotam Tewanto sebagai mentor, Iya Pak. Krisna dan Mawati sebagai peserta diklat yang saya banggakan. Baik, Saudara Harmawati ya, secara keseluruhan bahwa rancangan aktualisasi yang saudara susun ini baik ya. Cuma memang di rencana kegiatannya dia nggak potong ini saya. Jadi setiap lihat dia punya kegiatannya apa. Langsung pada tahap kegiatan ya. Oke lah, itu persoalan teknis, nanti disempurnakan aja. Tapi kalau ada konsultasi mentor menjadi kegiatan itu disempurnakan ya. Yang berikut ada beberapa hal yang saya coba sarankan menyangkut rencana kegiatan saudara ini. Saya sarankan tentang jabatan dan identifikasi isu itu tidak perlu dicantumkan. Tetapi yang dicantumkan itu isu yang diangkat dan gagasan pemecahan isu. Ya. Yang kedua, bahwa itu tadi saya tidak lihat kegiatannya. Jadi mungkin masih ada barangkali ya, konsultasi dengan mentor itu bukan merupakan kegiatan, tapi bagian dari tahapan. Dan yang paling penting saya sampaikan di kesempatan ini, Saudara Harmawati, untuk laporan aktualisasi nilai dasar yang Anda susun ini harus dilaporkan progresnya di Kolabjar ya, aplikasi yang dikembangkan LAN. Nah, Kolabjar ini sebagai aplikasi yang dikembangkan oleh LAN sebagai alat kontrol pada semua peserta LATSAR. Nanti disampaikan kepada semua teman-teman ya,
bahwa lainnya harus dilaporkan. Saya kira itu masukan dan saran saya, Pak Coach yang saya banggakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau salah, ditambah-tambah lagi. Ya, terima kasih. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atas masukan dan saran. Tentu Pak Ibu Harmawati sudah mencatat itu fokus pada tabulasi rancangannya, Bu. Iya. Itu ada ya, memasukkan unsur jabatan dan unsur itu tidak perlu lagi, cukup hanya gagasan apa yang diangkat ya, baru masuk tahapan kejahatan. Juga sempat ada juga. Mungkin Ibu sudah catat. Iya. Baik Pak Pemuji juga Pak Yotam. Pak Yotam di sekolah ini Pak? Iya, di sekolah. Iya, mantap Pak. Semangat Pak, sukses ya. Terima kasih doanya. Sama-sama Pak, sukses juga semua. Iya, salam sehat. Bu Harmawati. Iya, salam sehat selalu. Bu Harmawati juga ya. Iya Pak. Ya, baik. Saya kembalikan ke Ibu Risna. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di stop rekornya Bu Harmawati. Baru kelihatan senyumnya Bu Harmawati. Ya, terima kasih untuk Bapak Penguji. Tegang-tegang itu Pak Yotam. Pak Yotam, terima kasih Pak sudah mendampingi Ibu Harmawati. Iya Bu, sukses ya. Untuk depan. Ya. Oke, untuk peserta Ibu Harmawati telah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk meninggalkan ruang seminar. Ya, silakan Pak Mentor. Ya, iya. Recordingnya di stop Pak Ibu Harmawati.